Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Widya. Kali ini kita akan membahas tentang hipnotis. Sebelum kita bahas, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Hipnotis, mungkin teman-teman semuanya udah tahu ya hipnotis, apalagi di TV sering kan. Kayak Bang Uya Kuya kan, ahlinya menghipnotis ya kan. Terus siapa lagi? Demian ya, juga ahli hipnotis ya. Beliau-beliau tuh udah ahlinya lah, udah pinter gitu kan. Tapi beliau-beliau kan iya, pesulap merah mungkin ya kan, juga menghipnotis gitu kan. Tapi beliau-beliau kan menghipnotisnya sekedar untuk hiburan ya kan, untuk rame-ramean aja gitu kan. Uh, tapi itu kalau beliau-beliau kan bijaksana kan ya, itu untuk sekedar ya rame-ramean lah, untuk hiburan, untuk Bang Uya Kuya gitu kan, untuk seru-seruan aja gitu kan, nggak merugikan siapapun lah ya kan, kalau yang menanggapinya dengan bijaksana gitu kan, dengan rame-rame gitu gitu. Tapi banyak sekali di luar sana yang belajar ilmu hipnotis itu untuk keuntungan pribadi, untuk tipu ya kan. Jadi hipnotis itu sebenarnya kalau kalau kita pikirannya nggak kosong, kalau kita fokus, nggak bisa kena, gitu kan. Cuman kadang-kadang kan mereka itu lebih pinter baca ini. Ini orang bener apa nggak, maksudnya ini orang yang bermasalah lah, mungkin lagi ada masalah lah, entah lagi berantem sama cowoknya atau ceweknya, atau entah lagi ada masalah apa kayak itu. Yang jelas kalau pikirannya itu lagi kosong, itulah target para hipnotis gitu kan. Terutama kalau di Jakarta itu dulu itu di Blok M banyak sekali di situ. Jadi mereka itu nggak satu orang, kadang kan nggak semua orang bisa dihipnotis kan, apalagi yang kebatinannya cukup eh, kebatinannya kuat gitu kan. Itu pun bisa dihipnotis karena mereka itu pinter, nggak satu orang nggak bisa, mereka acting, dua orang dikeroyok kan, walaupun akhirnya berjam-jam, akhirnya bisa juga terhipnotis gitu. Jadi tujuan hipnotis itu sebenarnya apa ya? Mencari orang-orang yang pikirannya kosong. Terus mereka juga mencari target kan biasanya itu kan, kalau yang banyak pikiran kayak gitu biasanya yang di klub, yang orang lari ke klub, orang ke fitness juga banyak lah, yang kecuali yang emang dia pelatih atau trainer di situ sih, emang udah kerjaannya gitu kan. Tapi kan kalau yang biasa iseng-iseng ke tempat uh, kayak gitu, fitness fitness kan kebanyakan juga karena lagi stres, lagi pengen nenangin pikiran kayak gitu kan, dengan cara positif mungkin, daripada saya ke klub malam, mendingan ke fitness kayak gitu kan lah. Di situ juga itu sasaran empuk buat orang-orang yang hipnotis ini gitu. Jadi hipnotis ini kan intinya, kalau hipnotis itu mengarahkan orang itu untuk mengikuti cara kita ya, mengikuti mau kita gitu kan. Misalnya menyerahkan harta yang kita bawa gitu kan, bahkan ada yang sampai surat rumah juga kebawa ya kan, sampai dibawa ke rumah, sampai ambil sertifikat rumah itu juga ada gitu kan. Jadi intinya mereka itu cari kelengahan kita di saat kita lagi pikiran lagi kacau, lagi pikiran nggak benar gitu. Itulah saat mereka bisa menghipnotis kita gitu. Jadi sebenarnya hipnotis itu seperti apa sih? Emang sekedar membawa kita ke pemikiran mereka,
atau ada bantuan lain gitu dari kodam-kodam yang mereka bawa gitu kan. Jadi ya better kalau masalah hipnotis terutama yang untuk tidak baik, untuk mengakalin orang, untuk mengambil harta orang, biasanya ya mereka pakai kodam. Jadi mereka itu belajar gitu kan. Nah, dengan kan banyak ya orang kayak gitu belajar yang untuk hipnotis, untuk tanda kutip untuk copet gitu kan, itu ada ilmunya sendiri dan ada kodamnya masing-masing kan, ada ilmu kebal kayak gitu kan. Jadi semuanya ya sama lah kayak kita sekolah, ada jurusan ekonomi, ada jurusan matematika, ada jurusan biologi gitu kan. Ya itu kalau hipnotis juga ada jurusannya kayak gitu, ada kodamnya yang khusus untuk bisa membawa kita ke jalan pikiran penghipnotis itu gitu. Jadi sebenarnya sih sebaiknya bagi kita yang lagi bermasalah, lagi bad mood, lagi pikiran tidak bagus, mungkin ada selisih paham dengan orang rumah, dari yang keluarga, atau dengan siapapun, atau di kantor, di apa, sebaiknya itu kita pulang ke rumah istirahat. Sholat, ambil air wudhu biar tenang, sholat, minta sama Tuhan, biar dikasih hati yang tenang. Jadi bukan jalan terbaik di saat kita lagi gabut, di saat lagi kita bad mood, kita keluar rumah. Itu sasaran buat mereka-mereka yang mencari pencaharian dengan cara hipnotis untuk mendapatkan harta target. Apalagi yang hidup di Jakarta, di kawasan rame lah, di kota-kota yang rame gitu, terutama di Blok M itu banyak banget. Kalau sekarang mending gitu kan, kalau sekarang kan udah jauh lebih tertata ya kan, lebih tidak semrawut seperti dulu. Kalau seperti ya Allah Tuhan, kalau dulu Masya Allah itu banyak sekali korban kayak gitu. Di bank, ada salah satu bank di situ di Jakarta Selatan, di situ yang datang ternyata juga kayak gitu, yang satu dihipnotis gitu, ternyata temennya juga kayak gitu, sama itu tanda tangan aja pada nggak bisa gitu karena masih terpengaruh hipnotisan itu kan. Itu sampai ke bawah rumah, surat-surat rumahnya. Jadi nggak ada yang sebaik-baik kita dalam keadaan gabut, dalam keadaan bad mood, dalam keadaan marah, tetaplah di rumah. Tetap minta sama Tuhan, banyakin wirid. Kalaupun itu susah untuk wirid atau apa, banyakinlah istighfar sebanyak-banyaknya. Agar kita terbebas dari orang-orang yang jahat. Orang-orang yang mengambil kesempatan, mengambil momen orang-orang yang lagi dalam keadaan gabut. Jadi, pesan saya share saya kali ini, mudah-mudahan teman-teman juga semuanya terhindar dari hal seperti ini, ya kan? Kalau mesti teman-teman juga pasti pernah lah, apalagi yang hidup di kota besar pasti pernah banyak sekali yang mengalami hal seperti ini. Share aja di komen ya, biar kita nanti berbagi tips, berbagi pengalaman, berbagi cerita gitu kan, biar teman-teman yang belum pernah kena juga jangan sampai kena gitu kan. Jadi tidak ada salahnya kita berbagi pengalaman yang pahit agar teman-teman yang lain juga nggak mengalami hal yang sama dengan kita. Begitu share saya kali ini. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.